Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bos Chelsea ungkap alasan Tammy Abraham ditinggal dari skuad kontra Manchester United. Tak ada nama Tammy Abraham dari skuad 18 pemain yang dibawa Thomas Tuchel untuk laga Chelsea melawan Manchester United di Stamford Bridge pada Minggu malam kemarin. Dan kini Thomas Tuchel mengungkapkan alasannya. Manajer Thomas Tuchel mengatakan itu adalah keputusan yang sulit untuk meninggalkan Tammy Abraham dari skuad Chelsea saat menjamu Manchester United. Tuchel mengungkapkan bahwa dia memiliki skuad yang mewah dan perlu untuk diseleksi setiap akan menghadapi pertandingan, dan dia tidak masuk dalam pertimbangan Tuchel saat itu. Ini adalah keempat kalinya ia tidak tampil untuk tim London di bulan kali ini, setelah ditinggalkan di bangku cadangan saat melawan Tottenham Hotspur, Sheffield United dan pertandingan leg pertama Liga Champions kontra Atletico Madrid. Rekor Arsenal menang tandang untuk pertama kalinya dari tim top 3. Arsenal punya catatan buruk atas tim-tim top Liga Premier Inggris beberapa tahun terakhir. Kini bersama Mikel Arteta, Arsenal terbukti bisa berkembang dan menghentikan catatan negatif mereka. The Gunners baru saja menghajar Leicester City dengan skor meyakinkan 3-1. Leicester duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Karena itulah kemenangan ini sangat penting bagi Arsenal. Arteta tahu menghentikan catatan buruk juga sangatlah penting, khususnya soal tak pernah menang tandang melawan tim top di Liga Premier Inggris. Namun baginya saat ini yang paling penting bagi Arsenal bukanlah itu. Ini lebih soal perubahan mental pemain-pemainnya. Kemenangan atas Leicester City itu adalah kemenangan tandang pertama Arsenal dari tim top 3 sejak tahun 2015 silam. Antoine Griezmann kembali menjadi penghangat bangku cadangan Barcelona. Barcelona berhasil menaklukkan Sevilla dengan skor 2-0 pada laga lanjutan La Liga pada Sabtu kemarin. Pertandingan itu sangat penting untuk Barcelona dan untuk kepercayaan diri para pemainnya. Dalam laga itu Antoine Griezmann kembali dicadangkan, padahal itu adalah salah satu laga terpenting Barcelona di musim kali ini. Absennya Griezmann adalah suatu pertanda buruk. Ronald Koeman benar-benar kecewa dengan performa Griezmann ketika Barcelona dihajar PSG di laga Liga Champions beberapa pekan yang lalu. Ronald Koeman berang dengan performa Griezmann yang begitu buruk. Menurut laporan dari Sport, Griezmann saat ini bukanlah pemain yang diharapkan oleh Barcelona. Ronald Koeman menyukai profesionalitasnya dan kerja keras Antoine Griezmann, tetapi Barca sekarang membutuhkan pemain yang gesit yang bisa merusak pertahanan lawan. Apalagi saat ini Barcelona banyak menghadapi tim-tim top Eropa dan mereka akan bermain dengan lebih hati-hati, tidak terlalu ofensif sehingga lebih aktif di lini tengah. Karena itulah duet Lionel Messi dan Ousmane Dembele dikatakan lebih cocok daripada Lionel Messi berduet dengan Antoine Griezmann. Juventus sudah dalam tahap negosiasi untuk datangkan Ferland Mendy. Sebuah informasi mengejutkan datang dari seorang agen bahwa Juventus ternyata sudah dalam tahap negosiasi untuk mendatangkan Ferland Mendy. Kabar tersebut datang dari agen Ferland Mendy yang bernama Yavlimi. Secara terbuka, ia mengaku kalau sudah ada pembicaraan dengan kubu Juventus mengenai kemungkinan perekrutan Mendy dari Real Madrid. Meski sudah mempunyai Alexandro, Van Limi masih melihat kalau Juventus tetap tertarik untuk mendatangkan Ferland Mendy. Apalagi jika melihat Alexandro di beberapa laga penting, justru terlihat tak mampu membawa Juventus ke level selanjutnya. Oleh karena itu, dengan sudah ada pembicaraan juga, sang agen menilai peluang Mendy untuk datang ke Juventus sangatlah terbuka. Opsi peminjaman terlebih dahulu baru kemudian ditebus kemungkinan besar akan dipakai Juventus jika mereka sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan kubu Ferland Mendy. Tottenham Hotspur dan Borussia Dortmund bersaing dapatkan Dan Henderson. Kiper Manchester United Dan Henderson tidak kekurangan peminat jika ia memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford di musim panas mendatang. Dengan Tottenham dan Borussia Dortmund termasuk klub yang bersedia menampungnya. Henderson dipaksa untuk bermain sebagai kiper cadangan bagi David De Gea di Old Trafford di musim kali ini. Dan dia hanya tampil dalam 12 pertandingan saja di semua kompetisi. Menurut kabar yang dilansir dari Sky Sport, Tottenham dan Borussia Dortmund siap bersaing untuk mendapatkan servis kiper berusia 23 tahun tersebut di akhir musim ini, jika ia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Atletico Madrid incar gelandang milik Tottenham Hotspur.
Atletico Madrid dikabarkan ingin mendatangkan gelandang milik Tottenham Hotspur yakni Giovanni Lo Celso pada bursa transfer musim panas mendatang. Pelatih Rosso Blancos yakni Diego Simeone disebut sangat menyukai gaya bermain Lo Celso, dan Atletico juga pernah mencoba merekrutnya pada tahun 2019 yang lalu sebelum ia memutuskan untuk hengkang ke Tottenham Hotspur. Meski menjadi salah satu pemain penting dalam skuad tim London Utara hingga sejauh ini, Lo Celso hanya menjadi starter saja dalam 4 pertandingan di Liga Premier Inggris musim ini. Ia berhasil mencetakkan 1 gol dan menyumbangkan 2 golnya di ajang Liga Eropa. Gelandang asal Argentina itu mendapatkan gaji sebesar 70.000 pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah per pekannya. Namun saat ini Lo Celso tergusur dari pilihan utama timnya karena ia mengalami kesulitan untuk memulihkan cederanya yang terus berulang. AC Milan tetap bahagia andai jadi runner-up Liga Italia. AC Milan menjalani musim 2020-2021 ini dengan sangat baik karena cukup lama menguasai puncak klasemen Liga Italia. Namun perlahan performa Rossoneri kendur hingga menelan 2 kekalahan beruntun, yaitu dari Spezia dan Inter Milan. Masih ada 14 pertandingan laga yang harus dilewati sebagian besar kontestan Liga Italia. Artinya perlombaan masih panjang dan posisi 4 besar masih bisa terus berubah. Namun peluang AC Milan untuk meraih gelar Scudetto tentu tidak akan mudah. Bisa saja Rossoneri malah turun peringkat, apalagi AC Milan saat ini dilanda badai cedera. Selain itu, AC Milan juga masih punya laga sulit di sisa Liga Italia musim ini. Masih ada duel melawan Napoli, Lazio, Juventus, dan Atalanta. Dengan begitu, harapan AC Milan di musim kali ini untuk merebut Scudetto semakin berat. Hingga pelatih Stefano Pioli pun menegaskan bahwa posisi 4 besar tetap membanggakan. 3 pemain jadi tumbal kemenangan AC Milan atas AS Roma. AC Milan pun akhirnya kembali ke jalur kemenangan di Liga Italia setelah menelan 2 kekalahan secara beruntun. Sayangnya kemenangan 2-1 AC Milan atas AS Roma memakan tumbal bagi AC Milan. Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu, dan Ante Rebic harus ditarik keluar karena cedera. Menurut sang pelatih yakni Stefano Pioli, mereka semua mengalami masalah otot. Pada saat ini tampaknya lebih disebabkan oleh kelelahan daripada ketegangan. Untuk tahu pastinya harus menunggu konfirmasi besok dari tim medis milik AC Milan. Sergio Aguero akan bikin para peminatnya gigih jari. Seperti yang diketahui, masa kerja pemain internasional Argentina akan berakhir di bulan Juni mendatang bersama klub papan atas Liga Premier Inggris yakni Manchester City. Di sisi lain, sang pemain belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk menekan kontrak yang baru. Alhasil, Sergio Aguero kini mendapatkan tawaran dari sejumlah klub top Eropa. Dari berbagai laporan, Inter Milan, Barcelona, dan PSG merupakan klub yang terus memantau perkembangannya di Etihad Stadium. Sementara ada saran juga kalau sang striker veteran itu lebih baik kembali ke Atletico Madrid. Namun kabar terbaru dari ESPN, sang pemain tetap memprioritaskan untuk tetap bertahan di Manchester City, dan dalam laporan itu juga menyebutkan ia akan segera menekan kontrak yang baru. Sedangkan Pep Guardiola selaku juru taktik sangat mengharapkan agar Aguero dapat segera memberikan jawaban kepada Manchester City pada pertengahan Maret mendatang. Desakan tersebut bisa dibilang sangatlah wajar, lantaran agar sang pelatih asal Spanyol itu bisa menentukan apakah perlu menambah lini depan atau tidak di bursa transfer musim panas nanti. Perlu diketahui, sejak striker veteran itu kerap diganggu dengan masalah cedera, sang pelatih mempercayakan Gabriel Jesus sebagai pencetak gol The Citizen di Liga Premier Inggris maupun di Liga Champions. Jurgen Klopp sempat berencana pasang Trent Alexander-Arnold dan Robertson sebagai bek tengah Liverpool. Liverpool musim ini sangatlah tidak beruntung. Mereka awalnya melepas Dejan Lovren dan tak mencari penggantinya. Apesnya 3 bek tengah Liverpool kemudian semua tumbang karena cedera. Mulai dari Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan akhirnya Joel Matip. Masalah tak terhenti sampai di situ saja. Para gelandang yang bisa dialihkan fungsikan sebagai bek tengah juga mengalami cedera. Awalnya Fabinho mengalami cedera, kemudian yang terbaru adalah sang kapten Jordan Henderson. Semua masalah itu sepertinya benar-benar membuat Jurgen Klopp merasa pusing, sebab permainan Liverpool terpengaruh dan mereka kerap meraih hasil-hasil yang negatif.
Alhasil, Jurgen Klopp mengaku sempat memiliki rencana dadakan yang cukup mengejutkan. Ia berencana menjadikan Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson sebagai bek tengah Liverpool. Jurgen Klopp berpikir tentang memainkan Arnold dan Robertson sebagai bek tengah mereka sesekali atau 2 kali, tetapi akhirnya Jurgen Klopp urung untuk melakukannya. Resmi, Barcelona pulangkan Eric Garcia dari Manchester City. Bursa transfer musim panas 2021 baru akan dibuka pada pertengahan tahun nanti. Akan tetapi klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona telah resmi mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer dimulai. Kabar tersebut datang secara langsung dari jurnalis ternamaan yakni Fabrizio Romano. Dalam akun Twitternya, Romano menyampaikan kalau Barcelona telah resmi mendatangkan Eric Garcia dari Manchester City. Garcia akan bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang dengan status sebagai pemain bebas transfer. Jurnalis Sky Sport itu juga menyatakan kalau Garcia akan mendapatkan kontrak selama 5 tahun di Barcelona atau sampai tahun 2026 mendatang. Pernyataan Romano tersebut rupanya juga dibenarkan oleh pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola. Dalam sebuah wawancara, Guardiola secara eksplisit menyebutkan bahwa Garcia akan bermain dengan Barcelona di musim mendatang. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.